Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Saputra dengan NIM 2323130051. Latar belakang. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip ini berakar dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan dua sumber utama ajaran Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali berorientasi pada keuntungan maksimal. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menolak praktik-praktik yang dianggap tidak adil, seperti riba bunga dan gahrar ketidakpastian yang berlebihan. Peran ekonomi Islam dalam ekonomi Indonesia. Peran ekonomi Islam dalam ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat, pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting, terutama ketika melihat mayoritas penduduknya Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah yang sangat besar tersebut, umat Islam memiliki potensi besar untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, dengan jumlah yang mayoritas umat Islam akan menjadi beban untuk Indonesia jika tidak dikelola dengan baik, terutama disebabkan oleh banyaknya penduduk miskin yang sebagian besar adalah Muslim. Peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi dapat diharapkan mengembangkan koperasi syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. A. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. 1. Larangan riba bunga. Riba adalah peningkatan jumlah utang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo, melebihi jumlah pokok pinjaman, yang dalam konteks ekonomi konvensional dikenal sebagai bunga. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan pihak peminjam dan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. 2. Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya merupakan bentuk ketaatan spiritual dan ibadah kepada Allah, tapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Islam, dengan mewajibkan umat Islam untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka. Zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan kepada mereka yang kurang beruntung, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit hutang. B. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam. 1. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat dalam ekonomi Islam bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara efisien dan adil, dengan tujuan utama memaksimalkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya penghindaran dari pemborosan israf dan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan ekonomi yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 2. Praktik bisnis yang adil. Masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam semua transaksi bisnis mereka, yang mencakup menghindari penipuan, penimbunan barang, dan spekulasi yang merugikan. Setiap individu dalam perekonomian diharapkan untuk berperilaku etis, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran dan transparansi, memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat adalah esensial untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis. 3. Pelaksanaan zakat dan sedekah.
Salah satu peran penting masyarakat dalam ekonomi Islam adalah pelaksanaan zakat dan sedekah. Zakat yang wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain, merupakan bentuk kewajiban bagi umat Islam untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan mereka. Sementara itu, sedekah yang bersifat sukarela. C. Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Transaksi bisnis. Memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan tanpa riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan adalah fondasi utama dalam ekonomi Islam. Transaksi bebas riba berarti menghindari segala bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari utang, yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari eksploitasi finansial. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kesetaraan dalam setiap transaksi. 2. Konsumsi. Mengkonsumsi barang dan jasa dengan bijak, tanpa melakukan pemborosan, dan memilih produk yang halal adalah prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral dalam pengelolaan sumber daya, serta pentingnya keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk konsumsi. 3. Investasi. Melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor real dan menghindari spekulasi yang merugikan, adalah penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pada keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan. Investasi dalam sektor real, seperti investasi dalam bisnis yang bergerak dalam produksi barang atau jasa, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dipandang sebagai cara yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kekayaan. Kesimpulan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan, partisipasi aktif dalam lembaga keuangan syariah, serta pelaksanaan zakat dan sedekah adalah beberapa cara di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, peran masyarakat dalam ekonomi Islam bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah langkah menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.